Pernah nggak sih kalian berhenti sejenak terus mikir, sebenarnya buat apa sih semua ini? Perasaan di mana semua kerja keras kita, semua yang kita kejar, ujung-ujungnya kok rasanya hampa. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perasaan yang kayaknya universal banget itu. Sebuah konsep kuno yang dikenal sebagai kesia-siaan. Coba dengerin deh kalimat ini. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam banget ya. Dan ini bukan kutipan dari film atau buku baru loh. Ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Tapi kok rasanya masih kena banget sama kehidupan kita sekarang ya? Nah, metafora usaha menjaring angin ini asalnya dari Raja Salomo yang terkenal sangat bijaksana. Coba bayangin deh, kita bawa jaring terus lari-lari coba nangkep angin. Konyol kan? Capek? Iya. Dapat apa? Nggak ada. Nah, itulah gambaran yang dia kasih buat banyak banget hal yang kita kejar-kejar di dunia ini. Oke, kita bedah lagi ya. Angin itu kan bisa kita rasain, sejuk gitu, tapi bisa nggak kita pegang? Nggak bisa kan? Nah, katanya kekayaan, popularitas, jabatan, itu semua kayak angin. Mungkin kita bisa nikmatin sesaat, tapi pada akhirnya semua itu bakal lepas gitu aja dari genggaman kita. Licin banget. Terus apa dong kesia-siaan itu? Eits, ini bukan berarti kita jadi males atau gampang nyerah ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke kesadaran gitu. Sadar kalau kita cuma ngejar hal-hal yang sementara, duit, status, barang-barang mewah, itu tuh kayak lari di treadmill. Keringetan, capek, tapi nggak kemana-mana. Ujung-ujungnya nggak ada makna abadi yang kita dapat. Mungkin kedengarannya filosofis banget ya, tapi coba deh kita lihat sekitar. Di mana sih kita nemuin ini setiap hari? Jawabannya ada di jebakan kesia-siaan. Apa itu? Yaitu lari maraton tanpa henti buat ngejar hal-hal duniawi. Terutama, ya uang. Dan coba kita pikirin harganya. Apa aja sih yang dikorbanin? Kesehatan, sering banget. Rela lembur sampai pagi. Integritas, wah bisa dinego demi cuan. Bahkan jalan yang kotor sekalipun kadang kelihatan menarik banget. Semua itu demi apa? Demi harta yang sebenarnya cuma sementara. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya. Setelah semua pengorbanan itu, kesehatan anjlok, waktu sama keluarga hilang, prinsip dilanggar, terus apa yang kita dapat? Apa hasilnya? Apa yang tersisa di tangan kita pada akhirnya? Dan ternyata harga paling mahalnya tuh bukan soal pengorbanan di awal tadi, tapi soal hasilnya. Hadiah yang kita dapat di garis finish itu ternyata cuma sementara. Ini dia nih kenyataan pahitnya. Harta yang kita kumpulin setengah mati mungkin bisa kita nikmati sekarang. Beli ini, beli itu, tapi ujung-ujungnya nggak ada sepeser pun yang bisa kita bawa mati. Coba pikir, kita berjuang mati-matian buat sesuatu yang pasti bakal kita tinggalin. Bukankah itu definisi paling pas dari kesia-siaan? Oke, tapi jangan pesimis dulu. Ceritanya nggak berhenti di situ kok. Karena ternyata ada jalan lain yang ditawarkan. Ada pencarian untuk harta yang jenisnya beda. Harta yang beneran awet. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada harta duniawi. Ini tuh fana, bisa rusak, dan pasti kita tinggalin pas mati. Di sisi lain ada harta surgawi. Ini sifatnya abadi, nggak bisa dihancurin, dan bakal kita bawa selamanya. Kelihatan banget kan bedanya? Jomplang. Terus kalau kita pilih jalan yang kedua ini dapetnya apa? Ternyata bukan cuma hadiah biasa, tapi disebutnya bonus terbaik. Dan ini bukan cuma soal dapat barang, tapi soal mengubah total cara kita lihat hidup dan apa yang penting buat kita. Caranya gimana? Pertama, balik dulu prioritasnya. Cari dulu kerajaan Allah. Kedua, fokusnya jangan ke bonus atau hadiahnya, tapi fokus cari Tuhannya. Ketiga, percaya aja kalau sisanya, semua kebutuhan kita, itu bakal ditambahkan sama Tuhan. Ini bukan berarti kita harus anti dunia ya, tapi soal menempatkan segala sesuatu pada porsinya yang pas. Nah, ini nih intinya. Ternyata hati yang tulus mencari Tuhan itu sendiri bukan cuma bonus-bonusnya, jauh lebih berharga di matanya. Jadi bukan cuma apa yang kita lakukan yang penting, tapi niat di baliknya. Kenapa kita melakukan itu? Itu yang paling penting. Jadi sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kalau kita lihat lagi, ada dua jenis harta. Yang satu bakal hilang dimakan waktu, yang satu lagi abadi. Pertanyaannya simpel. Harta mana yang sebenarnya lagi kita kejar-kejar setiap hari? Coba kita jawab jujur dalam hati.